Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2312116167. Saya ingin membuat video tentang jawaban UTS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Nomor 1 yaitu proses pengembangan kurikulum yang efektif harus mempertimbangkan dinamika kebutuhan siswa, perkembangan masyarakat, dan tuntunan dunia kerja. Beberapa prinsip utama dalam pengembangan kurikulum meliputi 1. Relevansi eksternal dan internal, yaitu kurikulum harus relevan dengan lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat sekitar, serta memiliki koherensi dan konsistensi tujuan kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu pengembangan kurikulum harus fleksibel dalam aspek proses seperti strategi, metode, media, sumber belajar, dan teknik evaluasi, serta dalam aspek output untuk mempersiapkan peserta didik dengan latar belakang beragam. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi, yaitu kurikulum perlu mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Yang keempat yaitu evaluasi dan adaptasi berkelanjutan, yaitu proses evaluasi kurikulum secara berkala penting untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Salah satu contoh nyata pengembangan kurikulum di Indonesia adalah implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Beberapa karakteristik kurikulum Merdeka antara lain: 1. Pembelajaran berbasis proyek, artinya mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran melalui proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, profil pelajar Pancasila, yaitu yang menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, integrasi teknologi, yaitu menggunakan platform digital seperti Merdeka Mengajar untuk mendukung proses belajar mengajar. Implementasi kurikulum Merdeka bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Jawaban nomor 2 yaitu A. Pemahaman guru terhadap konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan sangat penting karena yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu integrasi teknologi memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, yaitu mendukung implementasi kurikulum Merdeka, yaitu teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung kurikulum Merdeka, memberikan dampak positif dalam penerapan konsep Merdeka belajar secara nyata. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi guru di era digital, yaitu guru perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi di era digital. Jawaban nomor 2 bagian B. Berikut adalah contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, guru sebagai pengembang kurikulum. Artinya, guru tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga berperan aktif dalam mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Yang kedua, guru sebagai peneliti, yaitu pemahaman guru terhadap konsep pendidikan memungkinkan mereka untuk melakukan penelitian tindakan kelas guna mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kurikulum yang diterapkan. Yang ketiga, guru sebagai penyesuai kurikulum. Artinya, guru yang memahami konsep pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik siswa
siswa, serta perkembangan zaman seperti implementasi kurikulum merdeka. Yang keempat, guru sebagai evaluator kurikulum. Dengan pemahaman yang baik terhadap konsep pendidikan, guru dapat mengevaluasi kurikulum secara kritis untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jawaban nomor 3. Berikut adalah penjelasan mengenai dua pendekatan dalam desain kurikulum, subject matter centered kurikulum dan interdisciplinary kurikulum beserta contoh, keunggulan, dan kelemahan. A. Penjelasan dua pendekatan desain kurikulum dan contohnya. 1. Subject matter centered kurikulum atau biasa disebut dengan kurikulum berpusat pada materi. Kurikulum ini mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan bidang studi tertentu. Fokus utamanya adalah menguasai konten materi secara mendalam, seperti matematika, IPA, bahasa, atau sejarah. Tiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan berorientasi pada pencapaian standar akademik. Contoh, siswa di sekolah menengah belajar matematika, fisika, dan sejarah sebagai mata pelajaran terpisah, masing-masing dengan silabus dan evaluasi sendiri. Yang kedua yaitu interdisciplinary kurikulum atau biasa disebut dengan kurikulum interdisipliner. Kurikulum ini mengintegrasikan beberapa bidang studi untuk membahas suatu tema atau masalah tertentu. Pendekatan ini membantu siswa memahami hubungan antar bidang ilmu dan mengembangkan pemikiran kritis serta kreatif. Contoh, dalam proyek bertema perubahan iklim, siswa menggunakan pengetahuan IPA atau dampak lingkungan, IPS, pengaruh sosial ekonomi, dan matematika menghitung data statistik secara terpadu. B. Keunggulan dan kelemahan masing-masing pendekatan. 1. Keunggulan dan kelemahan subject matter centered kurikulum. Keunggulannya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mendalam dalam setiap disiplin ilmu. Yang kedua, mempermudah pengelolaan dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, cocok untuk persiapan ujian standar yang mengukur penguasaan materi. Kelemahannya yaitu yang pertama, kurang menekankan keterkaitan antar disiplin ilmu. Yang kedua, dapat membuat pembelajaran terasa tidak relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, membatasi pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan interdisciplinary kurikulum. Keunggulan yang pertama yaitu membantu siswa melihat hubungan antar disiplin ilmu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih relevan dengan dunia nyata. Kelemahannya yaitu yang pertama, membutuhkan perencanaan dan kolaborasi antar guru dari berbagai disiplin. Yang kedua, evaluasi hasil belajar dapat menjadi lebih kompleks dan subjektif. Yang ketiga, mungkin kurang efektif untuk persiapan ujian standar. Jawaban nomor 4. Berikut penjelasan mengenai landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum lengkap dengan contoh. A. Landasan organisatoris adalah dasar dalam pengembangan kurikulum yang berfokus pada cara mengorganisasi atau menyusun komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, metode, dan evaluasi secara sistematis dan terstruktur. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Landasan ini mempertimbangkan bagaimana materi pelajaran di organisasi, apakah disajikan secara terpisah berdasarkan disiplin ilmu, atau bisa disebut dengan subject centered, dikaitkan antar mata pelajaran atau broad field, atau diintegrasikan secara menyeluruh atau integrated curriculum. Dengan demikian, landasan organisatoris membantu dalam menentukan struktur kurikulum yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks pendidikan.
B. Contohnya yaitu dalam penerapan kurikulum Merdeka di Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah tematik integratif, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Misalnya dalam satu tema pembelajaran seperti lingkungan sekitar, siswa belajar berbagai kompetensi dari mata pelajaran berbeda, yang dimana ada mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan seni budaya yang diintegrasikan dalam satu kesatuan pembelajaran. Hal ini mencerminkan penerapan landasan organisatoris dengan pendekatan integrated kurikulum. Maksud dari contoh penjelasan di atas yaitu pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memahami keterkaitan antar konsep dari berbagai disiplin ilmu, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Dengan mengorganisasi kurikulum secara integratif, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 5. Berikut penjelasan mengenai prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum, lengkap dengan contoh penerapannya di Indonesia. A. Pengertian dan pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum mengacu pada kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara tuntutan masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa kurikulum yang dirancang mampu membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka saat ini dan di masa depan. Pentingnya prinsip relevansi terletak pada kemampuannya untuk 1. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK, yaitu kurikulum harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar siswa memperoleh informasi yang mutakhir dan aplikatif. Yang kedua, memenuhi kebutuhan individu siswa, yaitu kurikulum harus disesuaikan dengan potensi, minat, dan kebutuhan peserta didik untuk mendukung perkembangan optimal mereka. Yang ketiga, menjawab tuntunan masyarakat, yaitu kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, sehingga lulusan dapat berkontribusi secara efektif dalam kehidupan sosial dan dunia kerja. Prinsip relevansi terdiri dari dua aspek utama, yaitu yang pertama, relevansi internal. Relevansi internal adalah kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum itu sendiri, seperti tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Yang kedua, relevansi eksternal. Relevansi eksternal yaitu kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, termasuk aspek sosiologis, epistemologis, dan psikologis. B. Contoh penerapan prinsip relevansi dalam kurikulum di Indonesia. Salah satu contoh penerapan prinsip relevansi dalam kurikulum Indonesia adalah pada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum 2013 atau K13 dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang tematik dan integratif, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Contohnya, dalam mata pelajaran IPA, siswa tidak hanya mempelajari konsep ilmiah secara teoritis, tetapi juga diajak untuk melakukan eksperimen sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti memahami proses fotosintesis melalui pengamatan tanaman. Yang kedua, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara materi pembelajaran dengan kondisi lokal dan perkembangan IPTEK. Sebagai contoh, di daerah pesisir, sekolah dapat mengintegrasikan pengetahuan tentang ekosistem laut dalam mata pelajaran IPA, serta mengaitkannya dengan mata pencaharian masyarakat setempat.
Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.